Gaun yang di Miss Universe, di Miss Internasional, Miss Supranasional, dan lain-lain terfavorit belum bang? Buatin dong, panjangin durasinya nggak apa-apa. Wow. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Kalian udah subscribe belum sih? Kalau belum, silahkan tekan tombol subscribe ya. Like kalau kalian suka pembahasan kayak gini, komen juga tanggapan-tanggapan kalian serta share ke teman-teman kalian sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari pageant secara tajam setajam mulut netizen. Oke, ini gaun kemenangan ya yang dimaksud. Aku harap begitu, tapi kalau cuma bahas gaun kemenangan, durasinya nggak akan sepanjang itu juga sih. Hanya video kali ini aku coba ngulik beberapa gaun yang dikenakan di malam final Grand Slam Beauty Pageant yang aku favoritkan. Sekali lagi, aku favoritkan. But sebelum masuk ke listnya, kita harus paham dulu bahwa gaun malam di sini berbeda-beda pada beberapa ajang. Sebut saja di Miss Universe, Miss Grand International, dan Miss Supranational, itu gaun malam dikompetisikan pada malam final. Sedangkan di Miss World, gaun malam hanya digunakan sebatas sebagai gaun malam dalam menunjang penampilan. Beda halnya dengan Miss International, yang penilaian gaun malam tetap ada, namun pada beberapa edisi, para semifinalis itu menggunakan pakaian khas negara tuan rumah bahkan sampai crowning moment. So, penilaian kali ini, kita akan merujuk pada selera aku pribadi dan fungsi gaun malam itu sendiri, yang mana menjadi pelengkap dari penampilan Miss-nya, dan yang terpenting, tidak mendekati atau menyerupai swimsuit. Gaun malam yang paling membuat aku terpana ialah gaun malam yang dikenakan oleh Martha Magdalena Stephenson, wakil Kanada di Miss Universe 2018. Gaun yang penuh kristal berwarna nude dan dilengkapi dengan fully crystallized layering megaterrain memberikan efek dramatis saat dia berjalan di atas panggung, yang saat itu jalur catwalk emang panjang banget, sehingga aura glamor yang terpancar dari gaun ini nggak bisa bohong. Pilihan yang sangat elegan dan berkelas untuk ajang bergengsi seperti Miss Universe di tahun itu. Gaun ini merupakan rancangan dari Michael Sinko, desainer Filipina yang tinggal di Dubai, bahkan Martha sampai terbang ke Dubai untuk fitting langsung ke butik Michael sebelum terbang ke Thailand. Sayangnya gaun ini tidak berhasil membuat Martha lolos ke top 5. Kenapa bisa ya? Lalu ada gaun yang dikenakan oleh Olivia Culpo, Miss Universe 2012, yaitu gaun velvet merah, raspberry, dan muslin dengan gaya plunging neckline, dengan rock ball gown mencolok, full secret lengan panjang, dan hampir tanpa kilau fayet, membuatnya tampak klasik namun modern. Gaun rancangan Georges Hobeika dari koleksi kontur musim gugur 2012 ini punya jiwa glamor layaknya berlenggak-lenggok di atas red carpet, dan gaun ini secara sadar mampu menyamarkan skill catwalk Olivia Culpo yang saat itu sangat kaku sampai membuatnya terlihat anggun. Bagian ball gown dari gaun ini juga tidak langsung membantu Olivia agar tidak terlalu berusaha memberikan geolan-geolan pinggo. Sebab dengan jalan yang santai ke depan saja, gaun ini sudah terlihat sangat indah. Masih di tahun yang sama, ada gaun cantik karya Gionistasia, desainer Venezuela ternama yang dikenakan oleh wakil Venezuela, Irena Ezer, di malam final Miss Universe 2012. Gaun satin emerald hijau dengan detail kristal Swarovski yang fit di badan Irene. Warna emerald memang menggambarkan nuansa Natal yang menjadi tema dari penyelenggaraan Miss Universe 2012, sekaligus memberikan kesan mewah tanpa perlu potongan tinggi, no efek slit yang berlebihan, tidak juga mengeksplor bagian dada yang berlebihan, atau keanbelakan yang meresahkan. Gaun ini memberitahu kita untuk terlihat cantik, nggak perlu harus terbuka. Dan dengan menggunakan gaun malam yang selayaknya gaun malam, masih bisa memancarkan aura glamor tinggi. Cukup klasik memang, namun tetap sesuai zaman. Kita beralih ke ajang Miss International, di mana ada gaun yang dikenakan oleh Edimar Martinez, Miss Venezuela saat malam final Miss International 2015, yang dirancang oleh desainer Venezuela
Hugo Espina. Gaun kemenangan ini, tulle ivory berlapis, dihiasi rhinestone dan mutiara yang digabung rapi seperti blus berlengan lonceng dengan pinggang satin dan rok lurus berenda panjang yang dramatis. Gaun ini sebenarnya membutuhkan skill catwalk yang cukup kompleks agar tidak membuat penampilan biasa-biasa saja. Penggunaan warna putih yang juga tidak dapat sembarangan bisa masuk ke semua ton warna kulit, dan nampaknya gaun ini emang dibuat khusus untuk Eddie Mar. Bertepatan juga sebab saat itu Eddie Mar kembali menggunakan crown Miss Internasional yang lama yang full mutiara, sehingga ketika dipasangkan jubah dan mahkota, gaun ini jadi satu kesatuan yang tidak saling mendominasi. Kemudian ada gaun kuning yang dikenakan oleh Emma Wareus, runner-up 1 Miss World 2010 asal Botswana. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan siapa sebenarnya perancang dari gaun ini. Namun gaun strapless mermaid berwarna kuning cerah dihiasi bordir bunga perak, hitam, dan bulu burung yang padat dengan warna senada yang terlihat lembut. Pemilihan warna kuning di final Miss World 2010 merupakan keputusan yang tepat, sebab gaun Emma ini nampak sangat mencolok saat berdiri berjejer dengan finalis lainnya. Walaupun gaun ini tidak berhasil menjadi gaun kemenangan, namun gaun ini mampu memberi warna tersendiri pada kontes Miss World. Selanjutnya aku terpukau sama gaun kemenangan yang dikenakan oleh Ximena Navarrete, wakil Meksiko, pemenang Miss Universe 2010. Gaun rancangan Sherry Hill yang berwarna merah menyala, memiliki potongan gaun mermaid yang berkilau dilengkapi belahan silit di bawah rok serta strap dengan manik-manik merah menambah anggun penampilan Ximena di malam itu. Dengan iringan piano, Ximena berjalan santai namun tetap glamor, dilengkapi dengan aksesoris anting dan gelang yang berwarna senada, makin membuat pesona Ximena tak terbantahkan. Dan saat mahkota Diamond Nexus disematkan pada kepalanya, penampilan Ximena makin sempurna, sebab gaun, aksesoris, dan crown yang dikenakan saling kawin satu sama lain. Lalu ada gaun Fabiola Valentin Miss Grand Puerto Rico 2020 yang dirancang oleh Siva Light, desainer asal Thailand. Gaun ini merupakan gaun mermaid dengan potongan fit di badan, dilengkapi overskirt full ombre yang menambah kesan saat dirinya berjalan, dihiasi dengan pahet berwarna nude, merah, dan hitam, dan dirangkai sedemikian rupa sehingga mengikuti lekuk tubuh sekaligus menciptakan efek shimmering yang indah. Dengan perpaduan warna, detail sirkuit, dan potongan megah, gaun ini jadi salah satu yang paling memorable dari kontes Miss Grand International. Meskipun ya, ini gaun agak seksi dan terbuka. Selanjutnya ada gaun hitam yang Chalita, wakil Thailand, gunakan pada malam final Miss Universe 2016 yang banyak menerima pujian dari Fashion Observer. Gaun rancangan dari Volpat Asapa Rafa ini terinspirasi dari pakaian tradisional Chakri dress yang dikenakan oleh Ratu, sirikit dengan bentuk halter bodies, biding seragam, dan cap belakang dilengkapi overskirt tulle yang memberikan efek mega drama saat dia berjalan. Jadi gaun hitam ini bukan hanya sekedar indah secara visual, tapi juga syarat makna budaya dan estetik kontur. Namun sayang, karena format evening gaun di tahun 2016 itu per grup, jadi kayak mengganggu gitu gaun lainnya yang ada di atas panggung saat waktu bersamaan kita ingin menikmati visual gaun ini. Gaun ini secara tidak langsung menjadi identitas dari Chalita, sehingga tanpa sas pun orang-orang pada tahu bahwa Chalita adalah wakil Thailand. Kita beralih ke gaun rancangan Anastasia Ivanova yang mempersembahkan gaun putih yang dikenakan oleh wakil Ukraine di Miss Universe 2011, yaitu Olesya Stefanko, runner-up 1 Miss Universe 2011. Gaun berwarna ivory atau putih dengan satu bahu dan fair waist, serta rok panjang ringan yang berlapis ditambah dengan wajah angelic yang dimiliki oleh Olesya, membuat dirinya tampak bak dewi-dewi Yunani. Tapi aku nggak yakin sih, kalau gaun ini dipakai oleh orang lain, apakah akan sebagus ketika dipakai oleh Olesya Stefanko?
Dan yang terakhir adalah gaun yang dikenakan oleh Felicia Huang di malam final Miss International 2016 yang merupakan rancangan dari Anas Hairunaz. Gaun ini memiliki model halter dengan kombinasi warna royal blue dan ivory, dihiasi bordiran sequin berkilau yang sangat detail dan memukau. Salah satu elemen paling dramatis dari desain ini adalah cape satin yang menjuntai di bagian belakang memberikan efek megah dan elegan saat Felicia menggunakan, dan gaun Felicia ini adalah gaun wakil Indonesia yang di ajang internasional yang paling aku suka. No debat. Well, itu adalah beberapa gaun terbagus menurut aku. Sengaja aku memberikan berbagai macam desain dan bahan biar kita kembali ingat bahwa untuk tampil mewah dan megah, nggak melulu soal full paillette, selalu yang seksi kebangetan. Banyak kok gaun-gaun yang normal pada umumnya, namun memancarkan aura yang nggak kalah glamor. Sejujurnya untuk saat ini, di kontes kecantikan, aku ingin sekali melihat gaun tipe kayak yang digunakan Olivia Culpo atau Ximena. Desain-desain gaun yang kayak punya Emma atau Felis, sebab kita butuh variasi gaun di evening gown competition. Sejauh ini, hanya Miss World yang selalu menyajikan desain-desain gaun yang berbeda saat di malam final. Mungkin sebab di Miss World nggak ada evening gown competition, jadi para pesertanya juga nggak terikat arus di tengah gaun full paillette seksi menjamur di mana-mana. Oke, next kita bahas apa?